Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Selamat malam semua pemirsa As-Saja Muda dimanapun berada. Semoga tetap berada dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah di pertemuan kali ini kita bisa bertemu lagi insya Allah dalam keadaan semangat ya. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang masalah sholat Jumat. Kalau kemarin kan kita membahas sholat, tentang masalah sholat mulai dari sholat, cara mengqashar sholat, menjamak sholat, kemudian rukun dan syarat dan seterusnya. Nah untuk sesi kali ini kita akan membahas tentang masalah sholat Jumat. Oke, langsung saja kalau begitu kita hadiahkan Fatihah dulu kepada Kiai Musonif. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa syaraitu wujubil jumu'ati sab'atu asya'. Nah, di sini seperti biasa kita ketika membahas tentang sesuatu maka kita akan memulai dari syarat diwajibkannya. Nah, di sini disebutkan kata Kiai Musonif, syarat wajib untuk melaksanakan sholat Jumat itu ada 7 perkara atau ada 7 hal yang harus dipenuhi. Pertama, al-islamu. Jadi orang yang melakukan sholat Jumat itu harus beragama Islam. Jadi kalau misalkan tidak beragama Islam maka tidak diwajibkan. Contoh misalkan non-Islam ya. Non-Islam tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Berbeda dengan orang yang murtad. Nah, orang yang murtad meskipun statusnya dia itu tidak beragama Islam, ya, tapi dia tetap dikenakan kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat dengan cara bagaimana? Ya, dengan cara kembali ke agama Islam itu sendiri, seperti itu. Jadi tetap mereka terbebani seperti itu. Kemudian yang kedua adalah wal bulughu, balik. Jadi orang yang diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat itu adalah orang-orang yang balik. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga adalah wal aqlu, berakal. Jadi orang yang tidak berakal, contoh orang gila, kemudian orang yang sedang yang sedang misalkan epilepsi, atau misalkan sedang mabuk tapi mabuknya tidak karena kecerobohan, maka tidak dikenakan kewajiban untuk melaksanakan sholat. Nah intinya dari 3 syarat pertama ini sama sebenarnya sama dengan syarat wajib sholat. Jadi harus Islam serta mukallaf. Mukallaf itu siapa? Itu orang yang baligh dan berakal. Nah itu jadi itu mutlak ya dalam sholat apapun ini menjadi syarat. Begitupun juga menjadi syarat wajib dalam sholat Jumat. Kemudian yang selanjutnya, nah ini kalau tadi 3 syarat itu juga menjadi syarat wajib untuk selain sholat Jumat yaitu sholat fardu. Untuk yang selanjutnya adalah khusus untuk sholat Jumat. Yang pertama adalah wal hurriyah, orang yang merdeka. Nah orang-orang yang budak, baik dia budaknya budak murni atau budaknya tidak murni, maksudnya bagaimana dia masih memiliki status budak meskipun tidak secara utuh, nah maka tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian wadzukuriyatu, dia memiliki sifat lelaki atau lelaki ya, jadi bukan berarti adzukuriyah perempuan yang memiliki sifat lelaki terus akhirnya wajib Jumat, enggak, tapi adalah berjenis kelamin laki-laki. Nah, untuk perempuan itu tidak diwajibkan untuk melakukan sholat
Jumat. Tapi jika perempuan, ya ada orang perempuan yang melaksanakan sholat Jumat, maka itu mencukupi untuk sholat duhurnya. Jadi nggak usah double, sholat Jumat kemudian sholat duhur juga, nggak perlu. Ketika untuk perempuan, ya dia boleh melaksanakan sholat Jumat, boleh melaksanakan sholat duhur juga boleh. Jadi sifatnya opsional gitu. Kalau untuk laki-laki bukan opsional ya, jadi sifatnya adalah kewajiban. Setiap laki-laki ya diwajibkan, yang tentunya yang sudah balik dan berakal, wajib untuk melakukan sholat Jumat. Kemudian yang selanjutnya adalah as-sihhatu, orangnya sehat. Kalau misalkan orangnya orang sakit, misalkan jalan aja sulit gitu ya, atau misalkan pusing banget, akhirnya kalau misalkan berangkat bisa membuat semaput dan seterusnya, nah itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang selanjutnya wal istiton, dia itu menetap ya. Istiton itu menetap, jadi nggak berpindah-pindah pergi kemana-mana gitu ya. Memang sudah sudah berhalaman di situ gitu ya, jadi menempat di situ. Nah tapi untuk istiton ini menetap itu adalah syarat untuk sahnya, jadi syarat untuk diterimanya sholat Jumat tersebut, bukan merupakan syarat wajib. Jadi maksudnya bagaimana? Dalam artian ketika ada orang yang mukim, maksudnya bukan musafir ya. Jadi orang itu ada 3 kalau dalam bab Jumat. Ada yang istilahnya istiton itu menetap, udah nggak pulang, nggak punya sudah berkampung halaman di situ. Nah maksudnya istiton itu seperti itu. Jadi kampung halamannya sudah di situ, nggak pulang kemana karena dia punya kampung, nggak, sudah menetap. Jenis kedua ada yang istilahnya adalah orang yang mukim. Mukim itu ya menetap tapi dia nggak istiton. Jadi cuma menetap tapi nggak berkampung halaman di situ. Ada juga yang istilahnya musafir kalau dalam sholat Jumat. Jadi orang yang sedang bepergian. Nah istiton di sini menjadi syarat untuk diterimanya sholat Jumat tersebut. Jadi bukan syarat wajib. Jadi jadi sehingga orang yang tidak istiton tapi dia mukim statusnya, jadi menetap bukan orang yang bepergian, dia juga diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Beda kalau orang yang musafir, ya beda lagi. Nah di sini landasan diwajibkannya melaksanakan sholat Jumat itu banyak ya, baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Di antaranya yang sering disampaikan dalilnya itu adalah dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah itu adalah dalil diwajibkannya untuk melakukan sholat Jumat. Kata dalam firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, ketika sudah dipanggil atau dikumandangkan sholat di hari Jumat, maka bergegaslah kau mengingat kepada Allah dan tinggalkanlah transaksi atau perdagangan, karena itu lebih baik bagi kalian ketika kalian ketahui. Nah ini menunjukkan ya bahwa sholat Jumat, ya sholat di hari Jumat itu hukumnya wajib ya, sholat Jumatnya wajib. Kemudian selanjutnya adalah, nah kalau tadi berbicara tentang syarat wajib, sekarang kita akan membicarakan syarat sah melakukannya. Ya, bagaimana setelah seseorang sudah memenuhi syarat wajib, ya, dia sudah merdeka, selain merdeka juga sehat, kemudian juga dia istiton, menetap, kemudian juga Islam dan mukallaf, maka selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah bagaimana sholat Jumat yang dilaksanakan itu sah. Nah ini dinamakan dengan syarat sah melakukan sholat Jumat. Nah jumlahnya ada 3, sebagaimana diungkapkan ke musannif, wa syaraitu fi'luha wa syaraitu fi'liha salah satu. Syarat sah melaksanakan sholat Jumat itu ada 3. Pertama, antakuna baladu misron aw qaryatan.
sholat Jumatnya itu dilaksanakan di sebuah kota atau di sebuah desa. Nah, kota itu yang dinamakan kota bagaimana? Yaitu yang di dalamnya terdapat pasar ya. Terdapat pasar, kemudian juga ada qadhi, kemudian ada pemimpinnya dan seterusnya. Tapi memang ini masih terjadi perkhilafan. Intinya sebuah kota atau desa yang sudah dihuni oleh 40 orang. Jadi 40 orang yang ahliyatul wujub tadi. Orang 40 orang warga laki-laki yang memenuhi kriteria-kriteria tadi. Kemudian yang kedua, syarat sah melakukan sholat Jumat yang kedua, wa ayyakunal adadu arba'ina min ahli Jum'ah. Jumlah jamaahnya itu berjumlah 40 orang yang semuanya termasuk dari ahli Jum'ah. Maksud semua termasuk ahli Jum'ah bagaimana? Ya yang memenuhi syarat-syarat wajib Jumat tadi itu. Ya, jadi yang jamaah 40 itu semuanya Islam. Kemudian kemudian semuanya baligh, kemudian juga merdeka dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya wa ayyakuna al waktu bagian fa in kharajal waktu au qadimat asyurutu sulliyat duhran. Yang terakhir adalah waktu duhurnya itu masih ada. Waktu duhurnya masih ada, sehingga ketika sholat Jumatnya mepet-mepet sampai akhirnya tidak memenuhi atau tidak cukup untuk digunakan melaksanakan sholat Jumat waktunya, maka tidak lagi melaksanakan sholat Jumat jamaahnya, tapi dia harus melaksanakan sholat duhur. Seperti itu. Jadi sholat Jumat semuanya harus dilaksanakan pada saat waktu duhur. Nah, kalau tadi sudah tahu syarat wajib, kemudian syarat sahnya apa, sekarang kita harus mengetahui fardunya. Fardu atau hal-hal yang harus dilakukan untuk melaksanakan sholat Jumat itu apa saja? Itu ada 3. Pertama, khutbatani yaqumu fihima wa yajlisu bainahuma. Jadi melakukan 2 khutbah sebelum melaksanakan sholat dengan cara berdiri dan dipisah dengan sujud di antara keduanya. Ya, jadi dia sebelum sholat melaksanakan khutbah Jumat dengan cara berdiri, kemudian dipisah dengan duduk di antara keduanya. Nah, untuk khutbah 2 ini ya, untuk 2 khutbah ini ada rukun-rukunnya, ada rukun khutbahnya ya. Ada rukun khutbahnya seperti contoh membaca hamdalah, kemudian membaca sholawat, kemudian wasiyatu bitaqwallah dan seterusnya. Itu harus dilakukan dalam khutbahnya. Jadi khutbahnya tidak sembarang khutbah, bukan cuman misalkan kayak pidato biasanya, tapi ada beberapa rukun, ya ada 5 rukun yang harus dipenuhi. Yaitu tadi pertama hamdulillah, kemudian membaca sholawat pada Rasulullah ya, kemudian wasiat bitaqwallah dan seterusnya. Nah, kemudian wa antusalla rakaataini. Nah, sholat Jumat dilakukan sebanyak 2 rakaat. Nah, ini sudah ijma. Sholat Jumatnya dilakukan dengan 2 rakaat. Jadi kalau misalkan ada yang mau melaksanakan sholat Jumat 4 rakaat, wah itu perlu dipertanyakan, itu lagi ngeblank apa gimana ya. Pokoknya kalau sholat Jumat itu 2 rakaat karena ijma. Kecuali memang seperti tadi ya, waktunya sudah nggak mungkin sholat Jumat, ya sholat duhur saja ya, sudah keluar waktu misalkan itu sholat duhur, jadi jangan sholat Jumat kalau sudah lewat waktunya. Kemudian yang terakhir fardu Jumat yang terakhir itu adalah dilakukan secara berjamaah. Jadi nggak boleh individu kalau melakukan sholat Jumat, harus dilaksanakan secara berjamaah. Jadi misalkan kumpul-kumpul sampai 40 orang tapi nggak berjamaah, sholat satu-satu, nah itu juga nggak sah. Jadi bukan cuman bilangan yang mencapai 40 orang, bukan, tapi 40 orang juga dilaksanakan dengan cara berjamaah. Sehingga kalau misalkan dari antara 40 orang itu ya, 40 orang itu ternyata ada yang misalkan ada yang hamba atau tidak memenuhi syarat tadi ya, syarat wajib, maka ya
tidak diperbolehkan karena jamaah yang ada 40 itu semuanya harus memenuhi kriteria yang telah disebutkan tadi dan harus dalam keadaan berjamaah. Seperti itu. Jadi dari uraian tadi ya, berarti kita harus memperhatikan dalam melaksanakan sholat Jumat. Pertama, syarat wajibnya sudah termasuk kualifikasi orang yang wajib atau tidak. Kemudian yang kedua adalah syarat sah melakukannya sudah terpenuhi atau belum. Jadi yang ketiga adalah fardunya. Fardu Jumatnya itu sudah terlaksana semua dengan baik atau belum, seperti itu. Nah, untuk lebih lanjut ya, bahwa seseorang atau individu ketika dikontekskan dalam kaitannya sholat Jumat, maka ini terbagi menjadi 6 jenisnya ya. Jenis orang ketika melaksanakan dikaitkan dengan pelaksanaan sholat Jumat itu ada 6 jenis. Pertama, orang yang wajib melaksanakan sholat besertaan Jumat dapat diterima dan sah bagi orang itu. Contohnya siapa ya? Orang yang benar-benar memenuhi kriteria dari syarat wujub tadi. Jadi dia sudah Islam, kemudian mukallaf, kemudian hurriyah, kemudian juga istiqon dan seterusnya. Nah, jenis yang kedua itu adalah orang yang wajib bagi dia tapi tidak diterima. Maksud ikot itu tidak memenuhi kriteria ya. Tidak diterima tapi sah juga bagi dia. Cuman dia nggak bisa menjadi pelengkap hitungan 40 maksudnya ya. Maksud diterima itu adalah memenuhi syarat 40. Apakah dia termasuk bilangan 40 orang atau tidak dihitung dari 40 orang ya. Nah, siapa itu? Yaitu adalah orang yang mukim tapi tidak berkampung halaman. Jadi misalkan Ahmad bermukim misalkan di desa mana? Misalkan di desa Ganding ya. Tapi dia tidak istiton gitu. Maka bagaimana sholat Jumatnya? Dia tetap wajib sholat Jumatnya tetap sah, tapi dia tidak bisa terhitung dari 40 orang yang menjadi syarat dari sholat Jumat. Sehingga kalau 40 orang itu salah satunya si Ahmad tadi itu, ya maka belum mencukupi jumlahnya seperti itu. Jenis yang ketiga adalah mantajibu alaihi, orang yang wajib, tapi tidak diterima dan tidak sah. Siapa? Yaitu orang murtad. Ya, jadi wajib. Tapi kalau dia ngelakuin dalam keadaan murtad, dia tidak bisa menjadi masuk dalam hitungan 40, juga tidak sah sholat Jumatnya. Tapi wajib. Ya, bagaimana caranya maksudnya? Ya dengan cara dia harus balik lagi ke agama Islam gitu. Baru dia bisa menjadi termasuk dari hitungan 40, kemudian juga bisa sah sholat Jumatnya. Jenis yang keempat, itu orang yang tidak wajib, tidak diterima, juga tidak sah. Siapa ya? Golongan orang non Islam yang murni Islam. Jadi yang murni non Islam maksudnya. Jadi dia nggak sah, ya nggak wajib, ya nggak dihitung dari 40 kalau melakukan. Jadi sama sekali nggak ada kaitannya gitu. Jenis yang kelima adalah orang yang tidak wajib baginya, tidak diterima, maksudnya tidak termasuk dalam hitungan 40 tapi sah. Nah, ini siapa? Itu adalah anak kecil yang sudah tamyiz. Belum baligh tapi hampir baligh. Bagaimana sholat Jumatnya kalau dia melakukan sholat Jumat? Sah sholat Jumatnya, tapi tidak termasuk hitungan 40. Kemudian juga tidak termasuk kategori wajib. Jadi dia boleh melaksanakan sholat Jumat, oke, sholat duhur saja boleh. Yang terakhir, jenis yang terakhir itu adalah orang yang tidak wajib tapi diterima dan sah sholat Jumatnya. Contohnya siapa? Orang sakit. Orang sakit tadi bukan min ahliyatil wujub, tapi kok orang sakit itu melakukan sholat Jumat, ya, melakukan sholat Jumat, maka dia tetap sholat Jumatnya tetap sah. Kemudian dia juga termasuk dalam hitungan untuk menyempurnakan 40 orang. Nah, itu jadi pembagiannya seperti itu. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dalam kajian ini. Kurangnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.